warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan materi pendidikan agama Islam untuk kelas 6. Apa kabar soleh dan soleh semuanya? Mudah-mudahan hari ini tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan hari ini kita akan mempelajari materi dari kompetisi dasar, yaitu meyakini kebenaran kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan judul materi kali ini adalah kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai materi hari ini, kita awali dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jibni ilman warjukni fahman. Amin ya robbal alamin. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah agar para siswa mengetahui kisah dan teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Soleh dan soleh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah mempelajari tentang kisah teladan Nabi Daud alaihissalam, dan sekarang kita lanjut kepada nabi berikutnya, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Materi ini ada di buku Pendidikan Agama Islam pada halaman 41. Nah, Nabi Sulaiman, siapa sih Nabi Sulaiman itu? Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah Sulaiman bin Daud bin Isya bin Uwaid bin Abir bin Salmun bin Nahshun bin Uwainazad bin Ilm bin Hasrun bin Faris bin Yahuza bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Nabi Sulaiman ini adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam atau anak dari Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud punya anak atau punya putra yang bernama Sulaiman, yang menjadi Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Nah, ketika ayahnya wafat, yaitu Nabi Daud alaihissalam, maka beliau menggantikan posisi ayahnya, yaitu menjadi raja. Nah, Allah pun memberikan keistimewaan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam yang kita udah pada tahu semuanya, yaitu diberikan keistimewaan bahwa Nabi Sulaiman bisa memerintah selain daripada manusia. Nabi Sulaiman bisa memerintahkan kepada manusia, jin, hewan, bahkan angin. Jadi angin ini, jin dan sebagainya bisa tunduk patuh terhadap Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam bisa menjadikan angin ini bertiup terserah daripada Nabi Sulaiman. Jadi angin ini bergerak atas perintah Nabi Sulaiman. Dan juga Allah sudah menundukkan jin-jin untuk tunduk patuh taat kepada Nabi Sulaiman dan menjadi pelayan Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan di antara mereka, jin-jin ini ada yang bertugas membangun bangunan atau gedung, membangun istana, ada yang menyelam ke dalam lautan untuk mengambil mutiara-mutiara yang ada di dalam lautan, bahkan mengikat para setan-setan yang ingin mengganggu manusia. Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Sulaiman, yaitu bisa memerintah selain daripada manusia. Bahkan Allah pun memberikan keistimewaan yang lain, yaitu bisa dan mengerti bahasa binatang. Nabi Sulaiman alaihissalam selain kaya raya, diberikan kekuasaan yang banyak, serta semua doa-doa Nabi Sulaiman alaihissalam dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Sulaiman tetap tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap melaksanakan sembahyang, puasa, bahkan ibadah-ibadah yang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Sulaiman meyakini dan mempercayai apa yang ada pada diri Nabi Sulaiman itu semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu sifatnya hanya titipan atau sementara. Jadi Nabi Sulaiman tidak sombong, walaupun punya kekayaan yang banyak, bisa memerintah jin, angin, selain daripada manusia. Tapi Nabi Sulaiman tidak sombong, tidak pelit, dan juga tetap rendah hati.
Dan kisah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam ini diceritakan dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 15 sampai 44. Di surat An-Naml tersebut dikisahkan tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Soleh dan soleha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam, yang pertama adalah meyakini bahwa Nabi Sulaiman bisa memerintah selain manusia, yaitu jin, hewan, dan angin. Yang kedua yaitu Nabi Sulaiman mampu mengikat setan-setan dan jin-jin kafir yang ingin berbuat jahat kepada manusia, yang ingin mengganggu manusia. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam adalah walaupun kaya raya, diberikan kekuasaan yang sangat luas, tapi Nabi Sulaiman tetap rendah hati, tidak sombong, dan tetap tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah materi yang bisa kita pelajari hari ini tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, dan juga persiapan untuk kalian bahwa nanti sebentar lagi kita akan menghadapi ulangan semester 1, yaitu di bulan Desember minggu pertama kita akan ulangan semester yang pertama. Jadi belajar yang sungguh-sungguh. Tutup materi hari ini kita dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah. Dari Bapak cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.